makan daging dan minum darah anak manusia. Apakah perkataan Yesus ini sedang mengajarkan untuk pengikutnya menjadi kaum kanibal? Nah, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 53, dikatakan seperti ini. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, oleh karena perkataan ini, banyak orang-orang yang tidak mengerti dari kedalaman perkataan Yesus itu, lalu mereka muncul sebuah pertanyaan, bagaimana cara Yesus dapat memberikan dagingnya kepada mereka untuk dimakan. Perkataan makan daging dan minum darah ini adalah sebuah perkataan yang viral pada saat itu yang menyebabkan banyak orang salah paham sampai ada respon murid-murid mengundurkan dirinya karena perkataan yang dianggap keras. Dan kita bisa melihat Yohanes 6 ayat 60 dikatakan sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Jadi, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Itu bisa dimaksudkan adalah bahwa mereka tidak hanya sulit untuk memahaminya, tetapi andai kata mereka dapat mengerti sekalipun, mereka akan sulit untuk menerimanya. Kalau kita melihat di dalam versi terjemahan CNV, nah di dalam terjemahan ini mengekspresikan dengan nuansa yang berbeda dan menyajikan kalimat seperti ini. Ini sama sekali sulit untuk dimengerti oleh setiap orang. Jadi memang perkataan Yesus tentang makan daging dan minum darah itu banyak yang sulit untuk mengerti. Lalu apa yang Yesus maksudkan sebenarnya? Jelaslah bahwa maknanya tidak dapat diambil secara arti harafiah. Pastinya Yesus tidak menganjurkan kanibalisme. Karena bagi orang Yahudi, minum darah apapun, bahkan makan daging yang darahnya masih belum dialirkan, adalah sebuah perbuatan yang tabu. Apalagi meminum darah manusia yang tidak masuk akal kalau perlu disebutkan. Ini merupakan perkataan yang keras jika dipandang secara harafiah. Tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama, Yesus menjawab protes mereka dengan menunjukkan bahwa perkataannya harus dimengerti secara rohani. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Pengertian secara fisik atau harfiah dari perkataan itu secara jelas tidak akan dapat diterima. Jikalau demikian, apakah arti rohaninya? Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup yang kekal. Dengan arti yang bisa kita dapatkan adalah barang siapa merefleksikan kematianku dan mengikuti teladanku sehingga tersiksa di bumi akan memperoleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, bahwa percaya kepada Yesus Kristus bukan cuma mempercayai apa yang dikatakannya, tetapi percaya adalah dipersatukan dengan Dia oleh iman untuk berpartisipasi dalam hidupnya. Lalu apa hubungan perkataan Yesus ini dengan perjamuan kudus? Nah, yaitu orang-orang yang percaya menerima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Yesus Kristus. Nah, hal ini memang menunjuk kepada kebenaran yang sama dalam perkataan seperti dalam perjamuan kudus dalam tindakan iman kita. Kebenaran ini diringkas
dalam undangan yang disampaikan kepada pengikut Kristus yang mengambil perjamuan kudus, yaitu kata-kata seperti ambillah dan makanlah. Ini sebagai peringatan bahwa Kristus telah mati bagimu dan hiduplah dari Dia dalam hatimu oleh iman dengan ucapan syukur. Jadi roti perjamuan kudus yang melambangkan daging Kristus dan anggur perjamuan kudus yang melambangkan darah Kristus yang kita makan dan minum adalah melambangkan iman kita yang mengingat kematian Yesus Kristus untuk kita semua, yang menebus kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan kita secara iman harus hidup sesuai dengan apa yang Kristus ajarkan atau teladankan. Dan dengan demikian kita memperoleh kehidupan yang kekal itu. Jadi makna dari makan daging dan minum darah adalah seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Seperti pada waktu kita juga memakan perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur yang ada. Dan saat itu kita punya iman, Yesus sudah mati buat kita dan kita hidup dengan Dia sesuai dengan teladan Kristus, dan percayalah kita akan mendapatkan kehidupan kekal itu oleh karena kematian Yesus dan kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.